Bab 70. Ejekan orang-orang. Kata-kata ini diucapkan oleh pria ini. Yun Ruoiwei melihat ke arah sumber suara. Ia melihat ada seorang pria yang berdiri di depannya dengan wajah suram dan tubuh kekar. Dilihat dari pakaian pria itu dan mahkota giok di kepalanya, Yun Ruoiwei menebak bahwa orang ini seharusnya Pangeran Jin. Chu Tianyu. Pangeran Jin. Buka matamu lebar-lebar. Dia adalah istriku, kata Chu Xuanchen dengan dingin. Tubuhnya memancarkan aura otoritas yang kuat. Pangeran Jin melihat Yun Ruoiwei sekali lagi dan berkata dengan sangat terkejut, dia adalah permaisuri Li. Bukankah dia seorang wanita buruk rupa? Bagaimana dia bisa menjadi begitu cantik? Pangeran Li, jangan-jangan kamu telah mengganti permaisurimu. Apa hubungannya denganmu? Chu Xuanchen berkata dengan dingin. Wajahnya semakin muram. Pangeran Jin, apakah para prajuritku ini dilukai oleh orang-orangmu? Mendengar ini, Pangeran Jin tampak marah. Pangeran Li, orang-orang wakil Jenderal Shen yang mulai menyerang terlebih dahulu. Orang-orangku hanya membalas. Semua ini salah wakil Jenderal Shen karena tidak mengurus bawahannya dengan baik. Dan karena kemampuan pasukanmu yang lemah. Wajah Chu Xuanchen semakin gelap. Matanya dipenuhi dengan api kemarahan yang membara. Siapa yang memotong tangan wakil Jenderal Shen? Wakil Jenderal Qi tidak sengaja melukai wakil Jenderal Shen selama pertarungan, kata Pangeran Jin. Setelah dia selesai bicara, seorang pria parubaya berusia sekitar 40-an tahun di sampingnya mendengus dingin dan memandang wakil Jenderal Shen dengan tatapan meremehkan. Dia berkata kepada Chu Xuanchen, Pangeran Li, maaf, pedang tidak memiliki mata. Wakil Jenderal Shen menyerangku dengan agresif. Aku sudah sangat berhati-hati dalam membela diri, tapi masih saja tidak sengaja melukainya. Maksud dari kata-katanya adalah, jika ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan wakil Jenderal Shen sendiri yang tidak kompeten. Setelah wakil Jenderal Shen yang tangannya putus mendengar itu, dia marah dan muntah darah. Dia memegangi dadanya dengan tangan kanannya dan dengan marah berkata, Wakil Jenderal Qi, jika bukan karena kamu menyerangku secara diam-diam saat aku menyelamatkan para prajuritku, bagaimana aku bisa kalah? Kemenanganmu tidak terhormat. Kamu menyerang secara diam-diam. Pertarungan tidak mengenal serangan diam-diam atau yang lainnya. Hanya ada yang menang dan yang kalah. Wakil Jenderal Shen, tanganmu sudah putus. Kamu sudah tidak berguna. Aku sarankan kamu untuk mengubur tanganmu dan pensiun, kata wakil Jenderal Qi dengan meremehkan. Kamu sudah keterlaluan. Wakil Jenderal Shen marah dan kemudian muntah darah lagi. Orang-orang Pangeran Jin yang berada di depan mengejek wakil Jenderal Shen. Dan seseorang mencemooh, Wakil Jenderal Shen, dalam perang, yang menang adalah raja, dan yang kalah ditaklukkan. Sekarang kamu sudah menjadi orang cacat. Kamu tidak ada nilainya lagi di mata Pangeran Li. Sebaiknya kamu menyerah saja. Kalau tetap bertahan kamu juga hanya akan menjadi seseorang yang tidak berguna. Ya, kamu sudah tidak berguna. Tidak layak lagi menjadi wakil jenderal. Kamu tidak lagi berharga. Kamu bisa bekerja di divisi logistik. Para prajurit ini sangat kejam. Ejekan mereka sangat menyakitkan. Wakil Jenderal Shen diejek oleh kelompok orang ini hingga wajahnya memucat. Hampir tidak bisa menahan amarahnya. Pada saat ini, Yun Ruoiwei tiba-tiba maju dan mengambil tangan yang putus itu. Lalu dengan tenang berkata, Pangeran, tangan Wakil Jenderal Shen masih bisa diselamatkan. Ini masih bisa disambung. Tolong carikan tempat yang tenang untukku. Aku akan melakukan operasi penyambungan untuknya.
Semua orang melihat ke arah Yun Ruoiwei dengan tidak percaya. Mereka menatapnya seolah sedang mendengarnya bercerita-cerita dongeng. Setelah mendengar kata-katanya, mereka bahkan tertawa keras. Tidak mungkin. Bukan. Bagaimana mungkin kamu bisa menyambungkan tangan yang sudah putus? Bahkan jika kamu adalah permaisuri dari Pangeran Li, kamu juga tidak bisa mengatakan hal-hal membual seperti itu. Bukan. Jangankan seorang tabib, bahkan tabib terhebat di dunia pun. Aku belum pernah mendengar tentang menyambungkan anggota tubuh yang terputus. Aku tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Jangan hanya membual dan hanya memberikan harapan palsu pada orang. Bersambung. Bab 71. Dia bisa mengobati orang. Di wajah Pangeran Jin juga terdapat senyuman meremehkan. Dia berpura-pura memelototi orang-orangnya. Lalu dengan suara berat berkata, "Semuanya tutup mulut, karena permaisuri mengatakan dia bisa melakukannya. Kenapa kita tidak memberinya kesempatan untuk mencoba? Jika dia bisa menyambung kembali tangan yang terputus ini, maka dia bisa dibilang tabib wanita terhebat di dunia." Perkataan ini memicu gelak tawa lagi. Semua orang jelas tidak percaya pada kata-kata Yun Ruoiwei. Mereka semua meremehkannya dan menunggu untuk melihat bagaimana dia akan membuat dirinya malu. Sayangnya, mata Yun Ruoiwei memancarkan kilauan cahaya dingin yang tajam. Dia berkata pada Chu Xuanchen, "Pangeran, waktu kita terbatas. Segera perintahkan orang untuk bersiap-siap. Aku bisa menyelamatkan Wakil Jenderal Sen." Yun Ruoiwei menghitung waktu. Dari pertarungan tadi hingga sekarang, belum genap 1 jam. Dalam 12 jam, masih ada kesempatan untuk menyambung tangan yang terputus. Dengan kata lain, dia masih memiliki waktu. Sungguh. Chu Xuanchen menyipitkan mata dengan ragu. Dia tahu bahwa Yun Ruoiwei bisa sedikit keterampilan medis. Tapi dia tidak yakin Yun Ruoiwei bisa menyambung kembali tangan yang terputus. Jika Yun Ruoiwei hanya berbicara omong kosong, maka yang akan kehilangan wajah adalah kediaman Pangeran Li. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setelah mendengar itu, Wakil Jenderal Sen tahu bahwa permaisuri memiliki niat baik untuk menyelamatkannya. Tapi dia juga tidak yakin tangannya ini bisa disambung kembali. Agar pangeran tidak malu, dia bergegas berkata, "Permaisuri, terima kasih atas niat baikmu. Tapi aku tahu bahwa tangan yang terputus ini tidak dapat disambung lagi. Sejak dulu hingga sekarang, tidak pernah ada kasus tangan yang dapat disambungkan kembali. Jadi lupakan saja. Lebih baik kubur saja tanganku di suatu tempat." Yun Ruoiwei berkata, "Orang lain mungkin belum pernah melakukannya. Tapi jika aku mengatakan bisa, maka pasti bisa." Dia menatap Chu Xuanchen dengan serius. "Pangeran, apakah kamu ingin menyelamatkan Wakil Jenderal Sen? Tolong percayalah padaku. Beri aku satu kesempatan. Aku pasti bisa menyelamatkannya. Karena dalam 12 jam, selama tangan yang terputus ini tidak hancur, dan luka tidak terlalu parah, masih dalam kondisi bersih dan rapi, masih ada peluang untuk disambung kembali. Namun jika kita menunda waktu lebih lama, maka kemungkinan untuk menyambungnya kembali akan hilang." Chu Xuanchen melihat mata Yun Ruoiwei yang gelap seperti tinta, penuh dengan kekhawatiran, dan tiba-tiba jantungnya berdetak lebih kencang. Awalnya, dia tidak percaya padanya. Namun entah kenapa, saat ini, dia mulai sedikit mempercayainya. Matanya masih penuh dengan kebencian pada Yun Ruoiwei, tapi tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Baiklah,
Molly, bantu permaisuri selamatkan Wakil Jenderal Sen. Baik, Pangeran. Setelah Molly selesai bicara, dia segera memerintahkan orang untuk membawa Wakil Jenderal Sen ke dalam tenda utama. Itu adalah tenda Pangeran Li, tempat yang cocok untuk mengobati luka. Melihat itu, Yun Ruoiwei segera mengikuti dengan memeluk lengan yang terputus itu. Sejumlah pria merasa sangat miring melihat seorang wanita cantik dan lemah memeluk lengan putus di tangannya. Nyali permaisuri Li ini benar-benar sangat besar. Apakah dia tidak takut? Jika itu adalah wanita lain, pasti akan ketakutan dan tidak akan berani memegang anggota tubuh orang lain yang terputus. Keberanian wanita ini bahkan lebih besar dari kebanyakan pria yang hadir. Setelah Yun Ruoiwei dan yang lainnya memasuki tenda utama, Chu Xuanchen tiba-tiba menatap Pangeran Jin. Dia menghempaskan lengan bajunya dan mata dinginnya menyapu ke sekitar. Dia berkata dengan dingin, "Pangeran Jin, apakah benar Wakil Jenderal Seng dilukai oleh Wakil Jenderal Qi?" "Ya, kenapa?" "Pangeran Li, aku sudah pernah bilang bahwa ini adalah kecelakaan. Wakil Jenderal Sen sendiri yang lemah. Bukan salah Wakil Jenderal Qi," kata Pangeran Jin, sambil mengangkat kepala dengan rasa percaya diri yang tinggi. "Baiklah. Karena Wakil Jenderal Qi melakukan pelanggaran disiplin militer, melukai rekan sendiri di kamp militer, maka sebagai Panglima tertinggi, aku harus memberikan hukuman sesuai dengan hukum militer." Chu Xuanchen berkata dengan serius, "Bawa Wakil Jenderal Qi keluar. Sesuai dengan hukum militer, dia akan menerima 100 hukuman cambuk." Setelah Wakil Jenderal Qi mendengar ini, tubuhnya lemas dan hampir terduduk di tanah. Bersambung. Bab 72. 100 pukulan. Dia segera melihat ke arah Pangeran Jin, memohon ampun kepada Pangeran Jin. Biasanya, dia tidak berani bersikap sombong di depan Chu Xuanchen. Kali ini jika bukan karena dukungan Pangeran Jin, dia tidak akan berani melukai Wakil Jenderal Sen dan memukul orang-orangnya. Mengingat ada perlindungan dari Pangeran Jin, jadi keberaniannya menjadi sangat besar. Wajah Pangeran Jin tiba-tiba menjadi gelap. Dia dengan tegas menghentikan, "Pangeran Li, orangmu yang memulai masalah ini terlebih dahulu. Yang mulai menyerang dulu adalah orangmu. Wakil Jenderal Qi hanya membela diri. Kamu tidak bisa menghukum Wakil Jenderal Qi. Aku tidak peduli siapa yang memulai masalah ini. Aku hanya melihat hasilnya. Ketika aku tidak ada, sebagai asisten jenderal, kamu seharusnya menghentikan pertarungan. Kamu juga harus bertanggung jawab atas insiden ini. Jika kamu masih terus menyangkal, aku juga akan menghukummu." Chu Xuanchen berbicara dengan tegas, menunjukkan keangkuhan dan kewibawaan seorang pemimpin. "Pangeran Li, kamu berani. Jika kamu menyentuh orangku, aku akan menyebutkan masalah ini pada Kaisar ketika aku pergi ke istana." Pangeran Jin mengancam, "Kamu bisa pergi sekarang juga. Jika terlambat, gerbang istana mungkin sudah akan dikunci. Selain itu, aku juga akan menemanimu ke sana." Chu Xuanchen berkata dengan dingin. Dia tidak akan membiarkan Pangeran Jin pergi melapor sendirian. Dia juga harus ikut. Pangeran Jin menghempaskan lengan bajunya dengan marah, lalu mendengus dingin dan berkata, "Pangeran Li, kamu jangan terlalu sombong. Ayahanda bersikap toleran padamu karena kaisar sebelumnya. Kamu tunggu saja. Suatu hari nanti kamu pasti akan diturunkan dari tahtamu." Selama beberapa tahun ini, Chu Xuanchen selalu bersikap angkuh dan bertindak semaunya karena kaisar merasa takut padanya.
Mereka beberapa bersaudara sudah lama merasa tidak suka padanya. Tapi demi menjaga citra keluarga di mata publik, Kaisar terus-menerus melindungi Chu Xuanchen, membuat mereka tidak berani menghadapi Chu Xuanchen. Pangeran Jin tahu bahwa ayah mereka takut akan kekuatan militer Chu Xuanchen, dan sengaja meningkatkan kedudukannya untuk membuatnya semakin sombong dan bebas. Sehingga akhirnya dia dibenci oleh orang-orang dan bisa disingkirkan sepenuhnya. Pangeran Jin yakin hari itu akan segera tiba. Chu Xuanchen sama sekali tidak peduli pada Pangeran Jin. Dia memberi perintah kepada pengawal Wang. Pengawal Wang, seret Wakil Jenderal Qi keluar. Pukul dia sebelum kakinya putus. Tidak boleh berhenti. Wakil Jenderal Qi berani melukai Wakil Jenderal Shen. Dia harus membayar perbuatannya berkali-kali lipat. Dia berani memotong satu tangan Wakil Jenderal Shen, maka dia harus membayarnya dengan keempat anggota tubuhnya. Chu Xuanchen ingin orang tahu bahwa orang-orangnya tidak bisa sembarangan diganggu. Dia tetap berpegang pada pendiriannya. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang di dunia ini atau apa yang dipikirkan oleh Kaisar. Dia hanya akan melindungi orang-orangnya. Pengawal Wang segera mengumpulkan pasukan di belakangnya. Dan sekelompok orang segera menyerbu Wakil Jenderal Qi, lalu menyeretnya keluar. Kemudian, tongkat-tongkat besar yang berat berayun ke tubuh Wakil Jenderal Qi. Dia berteriak memohon ampun. Teriakan itu terus berlanjut. Tak lama kemudian, punggungnya penuh dengan luka dan darah. Tongkat-tongkat berat itu menghantamnya hingga membuat organ-organ dalamnya hancur. 100 pukulan ini pasti akan membuatnya kehilangan nyawa. Dan mungkin bahkan jasadnya tidak akan utuh. Biasanya, hukuman 100 pukulan seperti itu hanya dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kesalahan besar. Pangeran Li melakukan ini padanya cukup untuk menunjukkan betapa bencinya Pangeran Li padanya. Namun semua orang takut pada Chu Xuanchen dan tidak berani memohon ampun untuk Wakil Jenderal Qi. Bahkan setelah melihat tubuh Wakil Jenderal Qi yang hancur, Pangeran Jin hanya mual beberapa kali dan tidak lagi mengatakan apa-apa pada Chu Xuanchen. Dengan marah, dia menghempaskan lengan bajunya dengan keras dan mengancam Chu Xuanchen dengan tegas. Chu Xuanchen, sampai jumpa di istana. Setelah mengatakan itu, dia mendengus dingin dan pergi dari kamp militer. Kamu pergi dulu. Aku akan menyusul, kata Chu Xuanchen dengan dingin. Lalu, tanpa memedulikan Wakil Jenderal Qi yang menderita setengah mati, dia menggenggam pedang dengan tangan kanannya, berbalik, dan melangkah menuju tenda utama. Tubuhnya memancarkan cahaya, berkilauan dan memukau, bersambung.